Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan merenungkan mengenai otoritas Tuhan. Berbicara otoritas Tuhan berarti berbicara otoritas. Berbicara otoritas berarti adalah kekuasaan penuh. Apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan ingin lakukan, itu adalah haknya Dia dan wewenangnya Dia. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bertindak dengan otoritasnya. Tetapi kita yang seringkali tidak mau menerima apa yang terjadi dalam hal ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar firman Tuhan di dalam Roma, dijelaskan, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sangat jelas dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Dia, berarti kita meletakkan dan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sangat tinggi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita otomatis akan mengikuti. Saudara, kalau saudara punya anak-anak, atau saudara punya kekasih atau pasangan hidup, dan saudara mengasihi dia, otomatis saudara, apa yang dia inginkan, kita biasanya mengikuti. Selama itu mendatangkan kebaikan. Saudara dikasihi, ketika kita mengasihi, kita menyayangi anak kita, dia menginginkan sesuatu hal yang menurut kita masih sesuai dengan kehendaknya, pasti otomatis anak ini akan mengikuti apa yang kita katakan. Ketika kita sebagai orang tua mengatakan bahwa, baik nak, kita akan berikan apa yang dia inginkan, tolong engkau belajar, biasanya belajarlah sampai malam. Saya masih ingat betul ketika saya masih kecil, ketika saya mau membeli sebuah sepeda, orang tua saya mengatakan kalau mau membeli sepeda harus menabung setiap hari. Bayangkan saudara, dibelikan suatu celengan dari tanah liat dan setiap hari harus menabung dengan uang logam. Dengan sisih uang belanja, dengan sisihkan uang jajan, harus menabung. Saudara, ketika menabung selama setahun, akhirnya uang itu dikumpulkan dan dipecahkan celengannya, diambil dan belikan sepeda, ditambahin sama orang tua. Kita nurut saja karena kita mengasihi orang tua kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi pasangan kita, apapun yang dia inginkan, seringkali kita juga memberikan dan mengikuti. Bahkan ketika kita mengasihi dia, kita tahu bahwa segala sesuatu itu baik, otomatis kita akan mengikuti apa yang diinginkannya. Ini sesama dengan kita, apalagi kalau kita sama Tuhan, saudara. Kalau kita sama Tuhan, sudah jelas, Tuhan yang menjadi Raja kita, Tuhan yang menjadi Tuan kita, Dia yang telah menebus kita, dan Dia yang berhak atas kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita selalu bercengkerama dengan Dia, kita selalu tunduk. Maka dari itu, setiap kita mengandalkan Dia, setiap keinginan kita, walaupun tidak sesuai, kita tetap mengingininya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sering kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir bahwa saya berdoa saja sama Tuhan. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti berikan kepada kita mujizat. Tetapi ternyata berbeda. Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bantu saya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menolong. Tetapi ternyata Tuhan diam saja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sangat elegan dan sangat mulia serta sangat agung. Dia mengizinkan saudara dan mengizinkan saya untuk mengalami setiap masalah, setiap pencobaan, setiap problema dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi problema dalam kehidupan ini, kita berdoa sama Tuhan, seakan-akan Tuhan memberikan jalan keluar, tetapi Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Sungguh sangat celaka ketika kita berpikir bahwa Tuhan mengizinkan kita dalam masalah, lalu kita meminta sama Tuhan jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan juga jalan keluarnya dan menyelesaikannya. Lalu Tuhan berkata, silakan, kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan yang mulia, yang penuh kuasa. Saudara, di situ sebenarnya kita merendahkan Tuhan, kita meremehkan Tuhan. Kalau kita benar-benar memuliakan Tuhan, tidak seperti itu. Pemahaman dalam diri kita yang jelas ketika kita tahu otoritas Tuhan, saat kita mengandalkan Dia, kita diizinkan ada masalah, kita diizinkan menerima masalah, kita tidak menemui jalan keluarnya. Ketika kita tidak menemui jalan keluarnya, dan Tuhan menginginkan kepada kita, kita berdoa sama Dia, Dia tetap mengharapkan engkau mengerjakan semua tugas dan kewajiban. Kita lakukan kewajiban kita lakukan tugas kita. Ketika kita lakukan, kita akan ternyata Tuhan mengizinkan terjadi.
ada satu sifat dalam diri kita, ada satu karakter dalam diri kita yang harus dibereskan. Tuhan sangat mulia, Tuhan sangat agung. Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita mungkin mengharapkan bagaimana kita dimuliakan oleh orang lain, kita bilang, saya izinkan engkau ada masalah, saya buat masalah, sehingga engkau berada masalah. Ketika engkau ada masalah, engkau memohon kepada saya, supaya saya memberikan jalan keluar. Setelah dia memohon kepada saya dan saya berikan jalan keluar, saya berkata, tolong kamu bilang sama yang lainnya, bahwa saya menolong kamu dan memberikan mujizat, sehingga nama saya dipermuliakan dan nama saya ditinggikan. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan sangat agung, Tuhan sangat mulia, Dia sangat elegan dalam segala hal. Dia mengizinkan saudara dan saya ada, supaya kita berubah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saudara, kita bergantung dan mengandalkan Tuhan dengan cara yang benar, bukan dengan cara kita. Kita maunya enak saja, tetapi Tuhan tahu, di dalam hidup kita harus berjuang. Kita harus benar-benar mengandalkan Dia secara dewasa. Mengandalkan Tuhan secara dewasa, kita memahami betul bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ini hanya untuk mengubah hidup kita. Tuhan menginginkan saudara menjadi dewasa, Tuhan pun menginginkan saya dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam hal keimanan kita, spiritual kita. Dewasa dalam hal apa? Mental kita. Saudara, kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, tetapi mental kita seperti orang yang baru bertobat. Mental kita seperti anak-anak yang selalu berharap punya masalah, berdoa, dapat jalan keluar, selesai. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita punya mental seperti itu. Tuhan menginginkan mental saudara dan mental saya bertumbuh, dan bertumbuh. Menjadi suatu dewasa. Bukan dalam hal mental kita, tetapi spiritual kita, roh kita semakin dewasa, kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Kalau kita punya anak, kita juga tidak ingin anak kita kecil terus. Kita ingin anak kita menjadi bertumbuh. Dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi pemuda, dari pemuda menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua. Pertumbuhan yang bertahap. Saudara, ketika orang ini sudah tua, sudah lanjut usia, tidak mungkin cara berpikirnya lagi seperti anak-anak. Apa-apa cuma minta, mama tolong, papa tolong. Bukan seperti itu. Tetapi kita mengerti bahwa kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Kita harus merubah karakter kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita. Ini harus dirubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyadari betul otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Dia, kita tahu Tuhan punya hak penuh, Dia punya otoritas penuh atas hidup saudara, atas hidup saya. Ketika saudara mengalami masalah, lihat, Tuhan punya otoritas mengizinkan saudara ada di sana. Karena Tuhan tahu, saudara harus naik kelas, saudara harus naik levelnya lagi, saudara harus bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Ketika kita bertumbuh semakin lebih dewasa, kita memahami, walaupun kenyataan, kondisi, situasi, keadaan kita tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, di saat itu kita sadar ada sesuatu hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu segala sesuatunya itu untuk kebaikan kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia, otomatis kita sadar yang kita lakukan segala sesuatunya, kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan punya otoritas mengizinkan semuanya terjadi, dan Dia menyertai saudara dan menyertai saya untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Mulai hari ini saudara, sadari betul otoritas Tuhan bekerja atas hidup saudara dan atas hidup saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.